Udah, kita mulai. Mau makan sambil makan nggak apa-apa. Ada Eka Mame. Iya loh, Eka Mame. Puji Tuhan. Ini di mana ini, Pak? Ada di Los Angeles, sebelah Bekasi. Pitle ya? Kenapa? Ke puncak. Kayak di villa. Kayak di puncak, ya memang bagus rumahnya di sini. Ada bilang gue kayak di puncak. Baik ya, ayo kita mulai. Bukan Lenteng Agung. Bukan Lenteng Agung ya. Rumah saya itu. Udah? LA juga. Kamu duduk. Shalom semua, baik yang ikuti di rumah, dimanapun saudara berada. Kami ada di daerah Los Angeles. Rumah keluarga siapa lupa? Ina. Ya Ina, suami. Alwin. Alwin, ya baik, kita mau belajar hari ini. Seringkali kita dalam hidup, ya maaf ya ini kalau jangan ada yang merasa tersinggung. Seringkali dalam hidup, ya kita itu secara agamawi ditekan. Ya harus ikut doa, harus ikut baca Alkitab, harus ikut pelayanan. Ayo kita doa puasa, ayo kita doa pagi dan seterusnya. Tidak salah. Tetapi sebelum kita melihat semua hal ini, mari kita cari di Alkitab. Sebetulnya yang Papa inginkan itu apa dalam hidup ini? Nah, saudara, kalau kita tahu apa yang Papa di surga inginkan, ya, ternyata ada yang lebih daripada sekedar ngikutin ritual, ya, ibadah, pelayanan semuanya. Ada yang lebih daripada itu. Apa itu? Hati kita. Nah, ini yang luar biasa. Bentar. Ini Untuk ini chargernya, ini ketarik ini. Cepat, nanti pasangin lagi. Nah ternyata dari semua ritual itu, Papa kita lebih tertarik dan paling tertarik itu melihat hidup kita, hati ini. Nah kita coba renungkan, mengapa Papa lebih tertarik melihat hati kita daripada lihat aktivitas kita keagamaan. Coba saya beri pertanyaan dulu ya. Nah kalau saudara bisa menjawab ini, maka kita akan tahu kenapa Papa lebih suka ini. Oke. Mana yang lebih jujur? Ya pertanyaannya. Mana yang lebih jujur? Aktivitas kebaktian kita, pelayanan kita, atau sikap hati kita? Sikap hati. Betul, kalau saudara bisa menjawab ini, dan ini yang Papa cari. Sikap hati. Sikap hati. Iya, betul sekali, Pak Saragi. Nah, kalau sikap hati kita ini, nggak bisa bohong. Coba ya, perhatikan. Dari semua hal yang ada di hidup kita, dari semua hal, ternyata yang sangat rahasia, itu adalah hati kita. Ayo coba periksa hidup kita. Suami istri menikah sudah sekian puluh tahun. Bisa saling tahu nggak isi hatinya? Nggak bisa. Saudara, ini tempat yang paling rahasia. Nah, sikap hati kita, isi hati kita, itu yang tahu cuma Tuhan dengan kita. Coba renungkan. Tidak ada orang lain yang bisa tahu isi hati kita. Cuma kita dengan Tuhan. Nah, maka itu dalam hal ini, kenapa Tuhan paling benci orang munafik? Karena Tuhan yang tahu segala-galanya dari hidup kita kok dibohongin. Setuju nggak? Nah, itulah Tuhan kita. Nah, hati kita ini yang paling jujur, ya, di antara semua bagian hidup kita. Tapi paling rahasia juga. Orang yang lapar, pura-pura kenyang, pasti ketahuan. Baru ngomong kan kenyang kok. Tiba-tiba perutnya bunyi. Nah, pikiran kita bisa dibaca orang. Betul tidak?
mata kita bisa dibaca orang. Body language. Ya, itu bisa dibaca orang. Tapi hati kita nggak ada yang bisa baca. Lagi sekali cuma kita dengan Tuhan yang paling tahu. Maka itu hati ini adalah pusat segala-galanya. Bahkan orang itu mau sehat atau sakit-sakitan, itu tidak terletak karena suplemen vitamin yang dia konsumsi. Orang bisa jaga pola makan begitu ketat. Kenapa tetap bisa sakit? Karena hatinya nggak dijaga seketat dia jaga makanan. Renungkan kalimat ini. Orang bisa jaga pola hidup sehat. Wah, dengan macam-macam gym, ya, exercise, minum ini, minum itu, makan ini, makan itu bisa. Tapi tetap kalau orang itu tidak menjaga hatinya, dia akan sehat, nggak akan sehat. Walaupun semua pola makan, suplemen, vitamin disediakan, kan ini pusatnya. Maka itu kenapa Tuhan berkata, obat yang manjur itu apa? Hati yang gembira. Itu obat yang manjur. Good medicine. Di dunia ini tidak akan ada perusahaan farmasi sehebat apa yang berani pakai iklan produksi pabrik obat kami ini yang paling manjur. Kenapa nggak berani pakai iklan itu? Takut disuruh. Betul nggak berani. Tapi firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Cheerful heart is a good medicine. Saudara, maaf kalau saya beri contoh, maka itu orang gila jarang sakit. Loh, betul tidak? Nggak banyak mikir, betul. Hatinya gembira terus. Nggak punya ATM, nggak punya bank account, nggak punya apa-apa. Tidur sembarangan, ya. Karena hatinya. Ayo kita baca sekarang. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kita lihat ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Opung, kalau mau pakai bahasa Batak Toba, silakan baca itu Alkitab. Ya, Amsal 4 ayat 23. Kita baca bahasa Indonesia dulu. Satu, belum ya. Amsal 4, 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Ya. karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow, the source of life. Sumber kehidupan. Itu bukan di perut, bukan di otak, bukan di mata, bukan di mulut, bukan di telinga, tapi di hati. Sumber kehidupan. Bahasa Inggrisnya mau baca silakan. Ada? Above all else. Above all else, di atas semuanya itu, Guard your heart. guard your heart, jaga, lindungi, awasi, pelihara your heart. And then, For everything you do flows from it. wow, for everything you do, apapun yang kita kerjakan, keluarnya dari hati. Ini luar biasa. Terjemahan apa itu, Ina? Terjemahan apa? What? Oh, NIV. NIV. Jadi saudara, orang itu perbuatannya baik ataupun tidak baik, ternyata sangat ditentukan hatinya. Ayo, saya beri pertanyaan ini. Pernah nggak kita ketemu seseorang, wih, baiknya luar biasa, mannernya luar biasa, tapi setelah ketemu 3 hari seminggu, baru ketahuan hasilnya. Artinya istilahnya, kok orang ini jadi aneh. Nah, hatinya yang gak beres. Waktu akan membuktikan orang ini baik atau tidak. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Above all else, di atas semuanya, guard your heart. Because from out of it, semua yang keluar dari hati, itulah yang kita kerjakan. Nah saudara, maka itu Papa kita di surga nggak bisa dibohongin. Kita boleh pura-pura baik, betul? Ya, tapi suatu kali pasti akan ketahuan. Maka itu
dari sekian ribu ayat di Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, Papa tidak pernah minta kita jaga rumahmu, jaga mobilmu, jaga pipimu, semoga keluar jerawatnya, jaga kukumu, jaga rambutmu. Enggak. Yang Papa minta hati. Jaga. Sebab ini pusatnya. Saudara, maka itu Tuhan tidak bisa kita bohongin dengan aktivitas rohani kita. Setuju saya katakan ini? Enggak bisa. Jadi jaga. Nah, dulu, ya zaman ribuan tahun yang lalu, antar kerajaan kalau perang, dan mereka hanya punya satu cara. Perangnya nggak ngabisin biaya. Cari sumber air kerajaan itu. Ayo coba renungkan. Apa yang terjadi kalau musuh bisa mengetahui sumber air kerajaan itu? Ayo kira-kira bagaimana? Diracun. Diracun. Begitu diracun, nggak usah perang, mati semua, termasuk rajanya pun. Maka itu zaman masa kerajaan-kerajaan dulu, begitu ketahuan ada yang membocorkan, pasti mati itu. Nah ternyata sampai hari ini setan masih pakai cara yang sama untuk meracun hidup kita. Nggak perlu diracun pikiran semuanya, hati dikirim racun, habis itu. Nah coba, ternyata buat si jahat, buat si setan ngirim racun ke hati kita, itu sangat simpel, sederhana sekali. Dengar ya, setan itu kalau mengotori hati kita, kalau meracuni hati kita, tidak perlu pakai kekuatan. Bahkan setan nggak perlu doa puasa untuk ngeracuni hati kita, gampang sekali. Dengar baik-baik. Mudah atau susah buat setan membuat kita bisa tersinggung? Nggak jawab dong. Mudah atau susah buat kita? Gampang sekali. Kita berdiri di samping orang kita nggak kenal, matanya gede-gede, bisa kita singgung. Apa yang kamu ngeliatin aku? Bisa nggak terjadi seperti itu? Tersinggung. Curiga. Jangan anggap enteng hal curiga. Ayo jawab. Sehebat-hebatnya suami istri mesra harmonis, entah setan apa yang lewat istilahnya. Satu hari tiba-tiba istri bisa mencurigai suaminya, suami bisa mencurigai istrinya. Bisa nggak itu terjadi? Keharmonisan begitu indah rusak hanya gara-gara curiga. Ngerti? Setuju saya ngomong ini saudara? Curiga. Teman baik, teman kerja, bisa nggak tiba-tiba, loh, kok dia jadi aneh hari ini ya? Kok gelagatnya beda dengan yang kemarin? Nah, dari curiga, sebetulnya muncul dari assumption. Perhatikan. Ayo saya tanya kepada semua saudara. Asumsi, itu hal kecil atau hal besar sebetulnya? Kecil. Cuma, oh mungkin, jangan-jangan. Itu kan asumsi. Saya tanya lagi, supaya kita ngerti, supaya jangan setan menang atas hidup kita. Asumsi, kira-kira, itu kan jadi curiga. Itu faktanya, besar atau kecil kejadian sesungguhnya. Asumsi itu. Kecil. Sebab banyak yang kita asumsikan, ternyata bukan begitu. Tapi lihat, dalam sejarah kehidupan manusia bahkan antar negara. Kalau saudara buka sejarah Perang Dunia Pertama, itu cuma karena asumsi dan orang salah ngomong. The First World War. Sejarah Perang Dunia Pertama itu cuma gara-gara asumsi. Salah satu pangeran, ya di kerajaan Austria waktu itu, diberitakan ini ada yang bunuh, ada yang begitu. Wah, berita itu menyebar. Ribut sedunia, bisa bayangkan. Dan itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Maka hati-hati ya suami istri. Jangan izinkan ada asumsi curiga. Begitu pula dalam hidup keluarga Kristus.
Begitu pula dalam hidup kita berkomunitas, bertetangga, berteman, bersaudara, bersahabat. Hati-hati, tersinggung, asumsi atau curiga. Hal yang berikut, kecil lagi, iri hati. Ayo, silakan. Sebelah mana? Itu sebelahnya tante. Saudara, saya tanya, iri hati itu hal kecil atau hal besar sih sebetulnya? Kecil. Itu loh. Nah ternyata sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang dilemparkan setan ke hidup manusia itu bukan hal-hal besar, tapi hal-hal kecil. Betul atau salah kalimat ini? Hal-hal kecil. Tersinggung, salah sangka, curiga, jangan-jangan. Terus itu mulai mengacaukan kehidupan kita. Saudara, kita lihat ada satu syarat yang membuat saudara dan saya bisa bertemu dengan Tuhan dengan mudah. Kita buka Mazmur 24 mulai ayat 3. Coba lihat Mazmur 24 mulai ayat 3. Tante mikir apa tante? Kok dulu kok mikir gitu? Ngerti ya ngomong ini ya? 4 ayat 3. Ayo dibaca Mazmur 24 ayat 3. Mau baca siapa? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Nah, Tuhan tanya, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan kita? Terus? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Nah, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jadi Papa tanya kita, siapa? Saudara, maaf saya katakan, tidak ditulis yang rajin berdoa, yang hafal ayat Alkitab, yang doa puasanya rajin. Tidak. Baca. 1. Orang yang bersih tangannya. Nah, stop dulu. Yang bersih tangannya. Jadi nggak ada kejahatan di hidupnya. Kedua, yang Dan murni hatinya. murni hatinya. Terus? Dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah, nggak menyerahkan diri pada kebohongan, penipuan. Terus? Dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, tidak bersumpah palsu. Jadi, kenapa Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berkata, jangan kamu bersumpah terhadap siapa saja dan untuk siapa saja. Ayo saya tanya, kalau sampai orang berani sumpah, maaf loh saudara, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Orang yang berani sumpah, itu karena dia bohong. Renungkan, betul atau salah kalimat ini? Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu pasti dari sisi. Jadi Tuhan melarang kita sumpah. Nggak usah kamu sumpah. Kalau kamu benar ya, kamu benar. Kalau kamu nggak dipercaya, tunggu waktu. Nanti waktu akan membuktikan. Nah, Yoko pakai bahasa Inggris atau Ina pakai bahasa Inggris? Ayat berapa tadi? Yang tangannya? 24. Ayat? 4. Bukan, mulai 4. 4 ya, ya. Silakan ini. The one who has clean hands Nah, the one who has clean hands, terus and a pure heart, pure heart, hatinya murni, nggak ada kekotoran. Terus, who does not trust in an idol nah, tidak ada penyembahan percaya kepada roh-roh lain, hanya Tuhan. Terus, or swear by a false god. nah, sumpah di hadapan Tuhan yang palsu. Itu yang boleh naik ke bukit Tuhan. Saudara, biarlah Mazmur 24 ini menyadarkan setiap kita. Jangan pernah bohongin Tuhan. Catat kalimat ini. Tuhan tahu isi hati kita. Maka itu kalau ada di antara kita yang pernah kecewa dengan Tuhan, bahkan enggak sedikit orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang kecewa dengan Tuhan, bahkan berani marah kepada Tuhan. Hari ini perhatikan firman ini. Biasanya orang-orang Kristen, murid Yesus, anak-anak Papa di surga yang kecewa dengan Tuhan biasanya doanya nggak dijawab, betul? Yang kedua, sudah berbuat ini berbuat itu, tapi Tuhan kok tidak menjawab. Wah, hebat Tuhan. Ini loh masalahnya. Nah, hari ini saudara akan ketemu jawabannya. Yang kurang cuma satu, supaya kita nggak mudah kecewa dengan Tuhan. Yang kurang cuma satu.
hatinya nggak murni. Katakan amin. Kalau hati kita nggak murni, kita nggak jujur, kita nggak tulus, doa puasa setiap hari, doa pagi rutin, baca Alkitab hebat, maaf, kalau hati ini nggak bersih, jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan menjauh dari kita, nah seringkali kita, maaf, hanya melihat dosa-dosa yang besar, berzina, membunuh, mencuri. Memang itu Tuhan gak suka. Tapi jangan lupa yang kecil-kecil ini. Tersinggung, curiga, iri hati, asumsi tadi. Itu juga mengotori hati kita. Yang berikut yang buat hati kita bisa kotor. Gak percaya Tuhan. Khawatir. Saya bayangkan. Khawatir. Ini contoh ya, kemarin kami mau berangkat, ternyata kami ini salah beli tiket. Nah, saya itu belum pernah ke Jepang. Enak sudah cukup bagus ya. Saya belum pernah ke Jepang. Nah, biasa ya kami cari yang lumayan murah lah supaya nggak mahal. Nah, Jumat malam salah satu anak saya tanya, pergi naik apa? Naik ANA, anak. Oh iya? Hati-hati loh. Anak itu kadang-kadang airportnya beda. Oh iya. Nah, terus saya kirim tiket saya ke dia. Loh, nggak lihat. Ada apa ini? Saya nggak baru tahu. Transitnya 10 jam. Dan kami landing di Haneda dan terus keluar pindah ke Narita. Nah, masalahnya ada 3 sekarang. Kami nggak punya visa Jepang. Katanya, oh coba saja. Jangan coba-coba rugi. Yang kedua, harus bawa bagasinya terus pindah naik taksi. Terus anak saya ngecek taksinya itu dari Haneda ke Narita paling murah 280 US dollar. Oh. Wah, terus 1 jam lebih perjalanannya. Wah, dan kacau ini sudah. Nah, terus kami coba kontak ke Traveloka. Wah, nggak bisa. Bapak tidak teliti bacanya, tiket ini nggak bisa reschedule, nggak bisa reroute, nggak bisa semuanya. Nah, terus bagaimana ini? Terus sudah pokoknya dari Sabtu itu, karena kami harus berangkatnya Minggu, putar cari tetap tidak ada jalan keluar. Akhirnya salah satu anak saya yang tahu itu, udah nggak usah repot, saya kasih uang aja kebetulan saya punya yen. Masa nggak soal yennya ini loh, ribetnya ini loh. Bagasi kami ada 5, bayangkan. Belum lagi hand carry-nya. Coba cara. Ya udah, satu-satunya cara ya kalian ke airport untuk check-in itu. Nah, baru di situ. Nah, ternyata pihak ANA yang di Cengkareng dan seharusnya mereka nggak boleh jual tiket model begini. Ini kan menyusahkan penumpang. Ya enggak, kenapa? Traveloka ya, bukan urusan kami. Nanti kami akan peringatkan. Jangan jual connectingnya nggak bagus begini. Itu memang saya salah, nggak teliti. Itu saja. Akhirnya ada Pak yang nggak usah pindah, tapi berangkatnya besok. Jadi harusnya kami itu berangkat jam 9 malam hari Minggu, nyampainya di LA itu jam 2:30. Nah, ini ditunda setengah 12. Setengah 12 ya? Setengah 12. Nah, terus ditunda berangkat Senin pagi, tapi nyampainya juga setengah 4. Ya udah, tapi harus bayar Pak. Ya sudah, mau gimana lagi? Saya nggak khawatir sama sekali untuk bayar, tapi jajan begitu balik lagi ke Jakarta. Ya aduh, ribet bener. Besok take off jam 7. Itu sudah jam 10-an kira-kira. Ya udahlah, cari aja hotel di bandara. Nah, karena mendadak rapatnya suite room. Ini cuma 34 jam. Ya udah, mau apa lagi? Nah, saya tetap jaga hati saya. Saya nggak mau sampai, waduh, gimana saya nggak udah saya. Ya terus gimana? Lah duduk bodong mutar nggak karuan begitu. Itu cara jaga hati. Cara jaga. Cara hidup dengan Tuhan itu jauh lebih indah daripada ngurusin duit. Lo betul tidak? Lebih baik berani berkorban, nggak apa-apa. Itu menyenangkan. Oh, jadi udah kira enak, nggak perlu angkat-angkat barang lagi, pindah airport, bukan cuma pindah terminal ini. Nah, apalagi saya belum pernah ke Jepang, gimana sih keluarnya? Naik apa? Katanya jangan naik tren. Sudah tambah ribet lagi naik tren, bawa koper segitu banyak. Ngerti ya? Nah, saudara, kalau kita bisa hidup model seperti ini,
Coba saya tanya, apapun yang setan buat untuk buat kita tersinggung, buat kita jengkel, buat kita berasumsi, buat kita curiga, buat kita iri hati, tapi kita tidak tanggapi, coba jawab pertanyaan saya yang di rumah juga, nanti biar dibaca. Ya. Setan gergetnya nggak lihat kita. Ayo nggak jawab. Setan gergetnya nggak lihat model kita, nggak mempan dengan apa-apa yang mereka kirim untuk ngotori hati kita. Ayo yang lain. Nah, cuma Irwan yang jawab. Setan gergetan enggak? Oh, makanya itu sering-sering buat mereka gergetan dan tersinggung. Masa mereka suka gergetin kita dan kita tersinggung? Setuju? Waktunya kita balas? Ya toh, waktunya kita balas. Bahkan hubungan kita tetap in tune dengan Tuhan. Enggak ada hambatan, enggak ada gangguan apapun juga. Maka itu Mazmur 24 ini penting kita perhatikan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dan siapa yang boleh berdiri di hadapannya yang kudus? Lagi cari syaratnya. Cuma murni hatinya, pure in heart. Enggak ada yang lain. Maka itu saya berkata, jangan marah. Yang rajin tersinggung, suka bertengkar, sumbu pendek, tapi setelah sumbu pendek. Orang Indonesia Timur itu sumbunya pendek, kalau orang Jawa sumbunya panjang. Ayo, siapapun kita hari ini bertobat. Jangan kita mau dikalahkan lagi oleh setan. Setuju? Dengan semua gangguan, hal-hal kecil, hal-hal sampah dalam hidup ini. Sudah, nggak usah ragu-ragu lagi. Inilah cara kita itu. Saya lupa tahun berapa itu ya, 2019 lah ya, pokoknya sebelum COVID. Waktu itu kami berempat dari DC mau ke Michigan, ya. Wah, dapat tiket murah, ya. One way DC ke Michigan itu 100 sekian belas dolar saja. Ya udah, beli kami. Nah, salah satu dari yang pergi ini pertama kali dia kami. Ya udah, dan harus transit, saya lupa di mana transit. Ketika kami transit check in, ternyata yang nggak pernah ke Amerika ini bisa salah tanggal untuk tahun depan. Ya, ini bagaimana ceritanya? Padahal belinya bareng. Loh, kok bisa? Ya udah, saya kan sudah sering pergi. Saya bilang, coba next flight ada nggak? Dia bilang nggak ada, karena ini flight terakhir untuk ke Michigan. Adanya besok. Huh? Ini satu sendiri gimana? Nggak tahu apa-apa Amerika, masa mau ditinggal? Oke, misalnya cari tempat nginep, oke. Tapi ada retreat. Nah, begitu kami tiba besok itu retreat. Nah, retreat itu 3 jam dari kota itu. Nah, siapa lagi yang ngejemput dia lagi? Terus saya tanya, ya wajar tanya, ada nggak? Bisnis lah kalau tidak ada yang ekonomi. Ada, 31. Mana usah seneng. Ayo, cepat ambil. Saudara tahu harganya? 1.060 US. Wow. Untuk sektor sekecil, sependek itu. Waduh, mau bagaimana ini? Ini anak sudah kebingungan. Dia mau ngomong apa juga tidak tahu. Nah, salah satu anak saya itu ada mesin ATM. Coba kamu cek satu, papa ini cukup enggak? Nah, anak ini merasa tertuduh. Sebab yang ngurus tiket kami itu teman baik dia yang di New York. Dia bilang, Pak tunggu, saya mau telepon dia dulu. Ya mau telepon dia karena mau ngurus apa? Jangan salahkan dia, mungkin dia salah pencet waktu kita nggak tahu. Ya dia tanggung jawab. Kita minta tolong kok kamu minta tanggung jawab orang. Saya bayangin ya, karena dia ribut terus. Saya bilang, yang baik bukan kamu, papa. Jangan ribut-ribut. Nah, pasti selesai nanti itu. Ini bagian check in bang, cepat diambil. Untungnya transitnya masih agak lama. Begitu dia ngecek KTM, ternyata saldo saya ada. Cepat bayar, Pak kesini. Saudara, saya lihat wajahnya dia itu nggak enak sekali. Ini kan duitnya papa, bukan duitmu. Ngapain kamu yang nggak enak wajahmu? Saya itu kalau punya uang nggak mau. Untuk cuma $100 jadi 1.000 ini bagaimana? Saudara, ternyata anak ini memberi kesaksian di banyak teman-temannya yang orang-orang kaya juga. Maaf, itu model saya. Saya nggak mau terpengaruh, hati jadi kotor, jengkel hanya gara-gara uang.
Karena saya punya prinsip, uang bisa dicari kapan lagi. Setuju nggak? Waktu nggak bisa. Damai sejahtera, jangan diganggu oleh uang. Setuju nggak? Ini nggak setuju. Memang orang pelit susah kalau soal uang itu. Ini cara saya hidup. Nggak ada penyesalan sedikit pun. Baru segitu. Nah, yang kasihan anak ini, dia rasa bersalah. Nih, kamu nggak salah karena kamu nggak ikut beli tiket kok. Berarti ya, saya harap contoh-contoh ini membuat kita belajar jaga hati. Jadi sedikit pun saya tidak menyalahkan teman anak saya ini yang belikan tiket itu, yang ngurus tiketnya. Nggak salah. Bahkan saya nggak telepon, sampai hari ini saya nggak telepon. Ternyata anak saya yang temannya itu yang telepon, sampai temannya kaget. Terus gimana? Ya sudah selesai masalahnya itu. Artinya ya, coba masing-masing kita belajar. Kapan terakhir kali ada kejadian yang membuat seorang hampir marah, hampir jengkel, atau mungkin sudah marah karena begini, karena begitu? Ayo hari ini berubah. Ini cara Tuhan. Maaf lagi ya. Maaf. Suatu hari salah seorang teman baik saya memberikan saya baju kain batik mahal. Muju. Waktu itu saya tanya harganya, bilang kalau saya tahu harga segitu saya nggak mau beli. Kayaknya cuma bahannya 8 juta loh. Memang batiknya bagus sekali. Ya udah, selesai dijahit saya laundry. Ternyata ada kesalahan, nggak tahu pakai apa. Salah satu bagian batik itu, dan saya minta dry clean karena bagus sekali. Yeay, ternyata nggak tahu pakai apa. Satu bagian itu ada spot yang membuat warnanya jadi apa itu pudar. Saudara, ya saya bilang pada yang ngasih, dok, maaf loh. Ternyata kain yang kamu belikan segitu mahal, ini saya laundry ternyata ada masalah. Loh, kenapa kamu nggak minta laundry ganti-ganti gini? Apa yang bisa terjadi? Nah itu saya nggak pernah terpengaruh. Saya tetap sejahtera. Saya nggak mau damai sejahtera saya dicuri oleh iblis saya gara-gara benda-benda bisa rusak. Logika saya begini, kalau toh nggak rusak sekarang, walaupun saya belum pakai, satu hari rusak juga kok. Betul nggak? Nah itu cara kita jaga hati kita. Nah, percaya nggak dengan sikap seperti ini antara kita dengan iblis siapa yang jengkel? Ini pertanyaan penting ini. Ayo, dengan sikap hati seperti ini antara kita dengan iblis siapa yang jengkel? Iblis. Seneng tau sekali-kali jengkelin dia. Oh nggak amin lagi. Lah serius. Masa nggak bosan-bosan kita dijengkelin mereka terus? Ya sekali-kali tuh balasnya kali-kali. Maka itu ketika banyak hal terjadi di hidup kita yang nggak enak sekalipun, yang merugikan sekalipun, tetap harus percaya. Jaga hati lebih penting daripada kerugian kita urus. Baca satu ayat lagi, ya, nanti supaya masanya Cikdok nggak dingin. 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Juga coba cari another translation-nya versi. Jangan NIV. Oh, ini boleh. 1 Korintus 6 ayat 7. Bahasa Indonesia dulu baca. Ayo. Adanya saja Yang kuat, Syung. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Nah, pelan-pelan. Adanya saja masalah di antara kamu satu terhadap yang lain sudah merupakan apa? Kekalahan. Nah, nggak ada orang yang sehat itu suka kalah. 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Enggak mau. Nah, bagaimana supaya kalau ada masalah di antara kita nggak kalah? Cuma ada 2 resep yang Tuhan beri. Kenapa? Mengapa? Baca. Mengapa kamu tidak suka menderita ketidakadilan? Nah, siapa yang mau diperlakukan tidak adil? Ya, kita orang Amerika yang berkata, it is my right. It is my right. Nuntut keadilan. Yang kedua, mengapa? Apakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Wih. Kok gak ada yang ngamen ya? Ini gak enak loh ini. Tapi inilah salah satu cara kita menjaga hati kita dan buat jengkel setan. Bacakan juga ya, saya kepala. Ayo. 1 Korintus 6 Ya, ayat 7. To have lawsuits at all. Lawsuit, to have all, lawsuit of all.
at all with one another is already a defeat for you. It's already a defeat for you. Suka kalah kan? Nggak mau dong. Terus gimana caranya kita nggak bisa defeated? Terus? Why not rather suffer wrong? Oh, why not rather suffer wrong? Disalahkan loh saudara. Nggak namanya hati. Ini nggak enak. Tapi percayalah, kalau saudara dan saya berani menderita ketidakadilan, setan yang gergeten. Nggak ada yang ngambil. Yang kedua apa itu? Why not rather be defrauded? Ayo, defrauded. Siapa yang mau? Tapi ini firman. Saya tanya dulu. Kalau Tuhan Yesus tidak menggenapi ayat ini, dia diperlakukan tidak adil? Betul nggak? Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil nggak? Sangat. Tuhan Yesus dirugikan nggak? Sangat. Ayo, kalau Tuhan Yesus nggak mau gitu, kita jadi apa? Ayo, jadi apa? Jadi ayam penyet masih ada harganya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau Tuhan Yesus membantah dan melawan semua ketidakadilan yang dia rasakan, loh kita ini jadi apa? Cepat. Nggak ada. Nggak diselamatkan, nggak ada. Ya, inilah kunci kemenangan. Jadi mulai hari ini, kalau setiap kita mau menjaga hati kita lebih above all, jaga hatimu lebih daripada segala sesuatu. Hati ini luar biasa. Inilah Tuhan yang hebat. Nah, salah satu anak saya yang sering dari Indonesia ke Amerika lewat Jepang, dia bilang, lain kali jangan beli model begini, belajar langsung ke websitenya INA. Udahlah, sudah lewat, mau diapain? Oh, jurus bagaimana saya nggak bisa? Ya udah, saya nggak pernah terpengaruh. Oke, selama saya masih punya uang ya saya akan kerjakan. Kalau enggak ya ikuti aja sudah. Bagaimana lagi? Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Ayo ngikuti di rumah, yang di Zoom, Instagram, Facebook, ada yang mau tanya? Yang di sini, ayo kita diskusi. Ayo, siapa aja mau diskusi di antara kita? Jadi satu-satunya cara untuk membuat setan sering gergetan pada kita, apapun yang dilempar mereka, senyum saja. Kalau kita senyum pada mereka, mereka yang jengkel. Kamu nggak marah? Enggak. Ya, loh, kamu nggak tersinggung? Enggak. Gergetan nggak mereka kalau sudah begitu? Iya atau enggak? Itu cara yang paling baik. Oke? Ngerti? Ada yang mau tanya? Ayo. Tante mau tanya apa? Ayo. Ada yang di rumah? Ayo, tolong tulis. Perlu kedewasaan untuk menang. Betul. To be at that Ya. stage of your life. Harus ada kedewasaan sampai pada tingkatan ini bisa menerima semua. Betul. Maka itu anak-anak kecil yang suka gondoan, tahu gondoan? Yang suka tersinggung, suka jengkel itu anak kecil. Ayo kita semua jadi dewasa. Terima kasih Ina. Betul sekali. Nah, bagaimana cara kita dewasa? Makan firman. Ya. Kenapa sih dia? Rendah hati, betul. Mau diinjek, puji Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, betul. Ada nulis yang di rumah? Ayo, ditunggu. Oh, jam 9 ya. Filipus siapa yang di SK hari ini? Perubahan karakter. Perubahan karakter, betul. Harus ada dalam hidup kita. Siapa Phil yang di SK hari ini? Oh, Filipusnya nggak ada. Berjuang, betul. Mau, ya, mengalami hal apa saja. Oke, ayat terakhir. Siapa Phil? Siapa? Salam Jeff Siwu, Pak. Oke, ya udah. Oke, salam buat dia. Oke, satu ayat lagi. Ayo, supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Cara ini yang paling bagus untuk kita ikuti, untuk kita lakukan. Karena kebenaran itu memerdekakan kita semuanya. Amin. Filipi pasal 2. Mulai ayat yang kelima. Bagaimana supaya kita menang atas semuanya ini? Pakai cara ini.
Filipi 2 ayat yang kelima. Ya, nanti baca bahasa Inggris juga. Ayo bahasa Indonesia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kuncinya pada kalimat dalam hidupmu bersama. So, ya, 2 ayat 5 Filipi 2. Saya tanya kepada saudara. Logikanya supaya hidup itu nggak punya masalah dengan yang lain, hidup sendiri aja toh, nggak usah kumpul orang, tinggal di hutan sana kumpul monyet. Betul begitu? Tidak. Justru kalau kita nggak kumpul orang lain, kita nggak tahu kita ini sudah benar atau belum. Betul? Maka itu kalimat ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dimulai dari bersama suami istri. Bisa nggak suami istri salah dengar salah ngomong? Bisa, padahal cuma sebelah, nggak sampai semeter jaraknya. Bisa salah dengar, bisa salah ngomong. Nah, hidup bersama. Gimana supaya menang? Pakai pikiran dan perasaan yang Tuhan Yesus miliki. Ayo kita belajar. Kalau menghadapi Petrus, menghadapi Thomas, menghadapi Yudas, itu kira-kira Tuhan Yesus harus tersinggung nggak lihat kelakuan mereka? Nah, jawab dong, cepetan. Harus tersinggung nggak Tuhan Yesus? Iya, aduh model mereka, tapi Tuhan Yesus tidak. Karena itu tadi, pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Mau direndahkan, mau diinjek, mau diapakan saja. Bahasa Inggrisnya. Nah, Philippians 2 berapa tadi? 5. 5. Ya. Have this mind among yourselves. Nah, have this mind among yourselves. Di antara kamu hidup bersama pakai pikiran ini, yaitu Which is yours in Christ Jesus. nah, which is yours in Christ Jesus. Jadi di pikiran perasaan Tuhan Yesus itu ada 1 Korintus 6 ayat 7 tadi. Dirugikan ya, diperlakukan tidak adil ya. Ya udahlah. Disinggung diapakan iya. Maka itu setan yang gergetan. Jengkel sekali setan. Nah, ayat klimaksnya ya. Baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Wah, ini seru sekali. Ayo sekali-kali kita buat setan itu nyeselnya nggak habis-habis. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Ini keren sekali. Coba saudara perhatikan. Ada yang nulis? Ada. Ya, bahasa Indonesia. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Ya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya. Pelan-pelan. Penguasa dunia itu si setan itu. Mereka tidak mengenal cara hidup Tuhan Yesus. Apa cara hidup Yesus? Direndahkan iya, dirugikan iya, difitnah iya, nggak balas sama sekali. Ya, domba bisu. Kalau kita membaca Yesaya 53, itu luar biasa. Iya saja. Akhirnya Yesus mati nggak? Yo, oleh setan Yesus mati nggak? Mati. Karena disalibkan. Woi, begitu setan tahu Yesus mati, woi mereka buat pesta. Pestanya besar sekali. Tapi pesta itu bubar di hari ketiga. Karena yang dia bunuh itu bangkit dan menang. Nah, ini arti ayat 8 ini bagusnya di sini. Ternyata setan baru sadar tapi terlambat bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih sakti istilah saya setelah dia dibunuh. Maka itu setan nyesel. Ya, kalau gue tahu ternyata dia lebih sakti setelah gue bunuh, lebih baik dia hidup terus, nggak usah dibunuh. Ngerti ya? Bacakan bahasa Inggrisnya juga. Itu. None of the rulers None of the rulers, nggak ada satupun dari penguasa dunia ini of this age understood this. Apa? Ya itu tadi direndahkan, diperlakukan tidak adil, difitnah, semuanya nggak ngerti. Terus? For if they had, they would not Nah, have. if they had, kalau mereka punya pengenalan ini, They would not have crucified the Lord of glory. haleluya. Kalau setan tahu bahwa pikiran dan perasaan yang dimiliki Tuhan Yesus itu direndahkan, mau difitnah, diterima, semuanya sampai dibunuh pun dia diam. Ternyata
setan nggak ngerti prinsip hidup Tuhan Yesus itu. Akhirnya nyesel. Ngerti? Coba bayangkan ya, penyesalan setan itu sampai hari ini nggak habis-habis loh. Kalau gua tahu dia dulu dibunuh makin sakti, gua nggak bunuh dia. Tapi telat, sudah terlanjur mati hidup lagi. Nah, kira-kira sampai pada konsep ini siap dirugikan? Loh, yang lain gimana? Ayo, siap dirugikan? Aduh, berarti kok gak enak jawabnya bersekali ini. Ya, siap diperlakukan tidak adil? Harus. Siap difitnah, siap semuanya. Oh, hidup ini luar biasa, saudara. Ini loh kunci kekristenan yang benar. Maka itu jaga hati. Jangan sampai kotor. Siap seperti Tuhan. Nah, amin. Gitu ya, jika siap seperti Tuhan. Karena semuanya jadi indah. Oh, haleluya. Jadi percaya kita bisa buat gergetan setan? Ya, percaya nggak kita bisa buat gergetan setan? Bisa. Taati Tuhan Yesus. Saya minta Ibu Gembala doa buat kita semuanya.